Jadi penting nggak sih sebenarnya AI? Dan bahaya nggak sih? Nah, mau tahu lengkapnya, simak di podcast. Nah, jadi untuk episode ini kita akan membicarakan tentang suatu hal yang memang kayaknya untuk akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini tuh banyak banget orang pakai gitu ya. Mungkin pemicunya karena ada salah satu brand elektronik yang nggak usah kita sebut ya, itu menggadang-gadang ada AI-nya nih gitu. Nah, sekarang di mana apa-apa tuh sekarang pakai AI. Nah, iya, apa-apa Pembahasan kita minggu ini adalah tentang AI. Nah, tadi seperti yang Bu Fitri bilang, penting nggak sih AI itu? Harusnya juga bilang, bahaya nggak nih AI? Nah, kan kita sedikit kupas ya tentang AI ini. Mungkin ada juga bagusnya ataupun jeleknya juga. Nah, ini pendapat dari kita aja nih ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman punya pendapat yang berbeda ya tidak masalah. Sebagai yang awam banget sih ya. Kita cuma berbeda sebagai yang awam aja nih. Tidak ngerti bagaimana itu dibangun dan dikembangkan sebenarnya enggak. Ya, ini cuma pendapat kita aja nih. Paling yang kulit-kulitnya aja. Mungkin teman-teman bisa menambahkan nanti tulis tulis di komen ya. Jadi tentang AI. Yang kita tahu dulu apa sih AI itu, pas baru pertama kali dengar AI itu apa sih? Kalau menurut saya AI itu kalau pertama kali didengar itu kayaknya wah ya, atau luar biasa ya. Jadi ada sebuah teknologi yang bisa menyampaikan atau memberikan informasi yang begitu fokus pada apa yang kita minta gitu. Ya. Kalau Bu Fitri, AI itu apa sih yang pas begitu pertama kali tahu nih AI itu apa? Ayo, otaknya robot sih. Saya yang kayak maksudnya kayak otaknya robot. Kalau saya itu justru yang awalnya tahu AI itu kayak teknologi yang bisa kayak benar ada robotnya juga. Kayak awal-awal tahu itu kayak bisa membuat kayak sketsa wajah yang kayak gitu. Jadi nanti kayak lebih tua, lebih muda kayak gitu tuh yang awal-awal ya pengetahuan saya tentang AI ya. Tapi ternyata sekarang tuh AI itu berkembang banget gitu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi AI ya yang nggak perlu disebut karena kita jadi ini ya, jadi banyak nanti terus di sini atau mungkin teman-teman tahu juga ya AI itu banyak banget. Nah, apa sih manfaat AI? Apa itu AI itu gitu ya? Selain dari yang kita tadi sebutkan, nah ternyata sekarang udah merambah nih kemana-mana. Bahkan kita sebagai guru aja sekarang jujur banyak banget ya pelatihan-pelatihan tentang penggunaan AI untuk memudahkan pembelajaran. Kemudian yang membuat modul ajar, modul P5, membuat soal, bahkan ini lagi banyak banget nih penggunaan AI dari berbagai macam aplikasi tentang AI ya gitu. Nah, apa nih apa namanya dampak ya? Kita baru mulai udah ngomong ke dampak ya gitu. AI dalam pembelajaran karena kita sebagai anak pendidik ya, AI untuk memudahkan pembelajaran. Menurut kalian gimana sih? Kayak gitu. Tentu sangat membantu ya, tapi saya ada hal yang mungkin saya belum tahu ataukah memang sudah belum ada gitu. Salah satunya adalah ketika kan sekarang kalau dalam penilaian ya mempermudah koreksi itu kan menggunakan mode pilihan ganda ya. Nah, jadi lebih mudah untuk dicek di teknologi. Tapi yang untuk mengecek di soal-soal selain pilihan ganda misalnya uraian, isian singkat, nah barangkali AI itu bisa bermanfaat ke arah situ. Tapi saya belum tahu nih arahnya kemana, atau mungkin sudah ada tapi saya yang Iya, karena memang selama ini terbatas sekali ya. Kalau misalnya pada saat kita PJJ waktu itu menggunakan Google Form itu kan kalau untuk misalnya untuk pilihan soal-soal yang multiple choice gitu kan kita langsung bisa ini pasang kunci jawabannya ya, Quizzes pun juga gitu. Nah, tapi untuk yang soal isian singkat, uraian memang bisa gitu, tapi kan harus dengan kita masang kita membuat beberapa kunci jawaban dulu ya, bahkan itu nanti misalnya salah satu huruf aja gitu kan bisa langsung salah. Kalau menurut Bu Fitri gimana Bu Fitri? Apa? AI dalam pembelajaran gitu untuk yang sekarang ini nih. Iya, sebetulnya sangat membantu sih. Sebetulnya sangat membantu guru karena kan
dengan beban administrasi yang semakin banyak. Iya, Indonesia ya administrasi sekali. Sejujurnya ya. saya merasa semakin banyak loh ya, ini catatan benar. juga bahwa karena kalau dibilang dikurangi dengan misalnya modul ajar itu sebenarnya yang penting itu pada saat kita observasi misalkan, tapi walaupun misalkan yang lainnya itu tidak begitu diperlukan untuk keperluan administrasi untuk PKG dan lain sebagainya, tapi saya merasa bebannya itu semakin banyak karena ya ada pendekatan-pendekatan baru yang baru kita temukan, dan itu membuat kita harus membutuhkan perangkat yang lebih banyak lagi kayak gitu, dan itu jadi salah satu hal yang membuat administrasi semakin banyak sehingga AI itu cukup membantu. Tuh, itu ibaratnya kan memang asisten guru ya. Kalau di PLN tuh tulisannya Ya, asisten guru, bener ya, memang bener kita ya. tuh kayak seolah-olah dikasih asisten nih, dikasih yang bisa ngebantuin kita. Kemudahan ya, Iya. kasih. Tapi kalau asisten guru di PMM itu belum menyeluruh, jadi ada beberapa akun yang memang belum tersedia. Oh, iya? Termasuk punya saya belum tersedia. Oh Oh, iya. ada Karena versi memang beta ya? Iya, karena memang Oh iya, beta dalam itu proses masih pengembangan ada katanya. pengembangan gitu. Iya, Iya, iya. benar-benar. Ya sejauh ini memang karena memang sekarang itu banyak ya, bahkan pelatihan-pelatihan resmi, nah ini ya pelatihan-pelatihan resmi, bahkan ada trainer-trainernya yang membahas tentang penggunaan AI ini. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran kita sebagai guru pun menggunakan AI itu sekarang bukan hal yang kayak bukan yang tabu ya, kayak Iya. bukan kayak berarti curang nih, tidak gitu. Karena Iya, memang betul. udah semakin berkembangnya zaman gitu ya, teknologi pun sekarang udah sudah dilengkapi dengan AI itu, walaupun mungkin sebenarnya kita tidak tahu nih bahwa ini tuh dulu rintisan AI nih. Nah sekarang mungkin udah, karena memang kata-kata AI itu sekarang udah lebih global ya gitu. Jadi sekarang apa-apa AI kayak gitu. Jadi mungkin sah-sah saja ya penggunaan AI dalam membantu kinerja guru kayak gitu ya. Nah itu salah satu saya dapat insight bahwa ternyata penggunaan AI itu nggak apa-apa gitu tuh pada saat kan saya ikut lomba ya, Ya. bikin board game waktu itu. Terus buat kita membuat itu tuh ada pelatihan-pelatihannya dulu sebelumnya. Terus salah satu pelatihan itu kan untuk brainstorming mendapatkan ide kan. Dan ternyata mereka juga merekomendasikan buat menggunakan AI. Jadi kayak ya mereka mengatakan itu nggak apa-apa gitu untuk mencari idenya, untuk mendapatkan inspirasinya gitu. Tapi tetap nanti kita yang kembangkan gitu. Jadi memang ya artificial intelligence ya, kalau mungkin teman-teman baru tahu AI itu banyak sekali, bahkan di luar dunia pendidikan pun itu sudah sangat sering dipakai. Mungkin sebenarnya aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan itu ya ada basisnya tentang AI-nya itu gitu. Cuma mungkin dulu kan belum ada omongan tentang AI gitu. Jadi sebenarnya ada nih di situ, karena tadi seperti yang Bu Fitri bilang, kalau AI itu seperti otaknya robot kayak gitu kan. Sekarang apa sih yang tidak menggunakan teknologi gitu kan? Ya mungkin dari rohnya teknologi itu ya mungkin AI-nya di situ. Kalau menurut saya ya sebagai orang awam, bukan dari di jurusan teknologi IT kayak gitu ya. Kalau Pak Basir gimana? Kemarin kalau saya baca artikel ya, itu kalau tidak salah Indonesia termasuk penggunaan teknologi itu tinggi. Ya bukan paling tinggi sih, tapi bukan cukup ya? tinggi. Bukan paling ya? Ada yang lebih tinggi lagi, termasuk kalau tidak salah India ya. Oh Tidak iya. salah. Nah India itu itu maju, itu banyak orang-orang banyak yang pintar. menggunakan. Iya. Nah, Terus atas dasar data itu apa yang kira-kira Bapak Basir bisa simpulkan atau? ya kalau banyak yang menggunakan, mungkin pengembangannya juga akan semakin bagus ya, karena banyak informasi yang masuk. Betul. Baik bertanya melalui AI atau otomatis kan ketika bertanya atau mencari informasi di AI kan kita menginput atau memasukkan informasi terlebih dahulu juga kan. Informasi itu bisa jadi ditampung oleh teknologi itu, Betul. nanti diolah lagi Betul. akan dikembalikan lagi. Betul. Iya benar. Gitu. Nah, sebenarnya kayak ini ya. Kalau kita misalnya mencari sesuatu melalui misalnya Google gitu kan. Sebenarnya kan cara kerjanya kan hampir mirip ya. Kayak misalnya mencari misalnya kita modul ajar misalnya. Kalau mungkin kalau misalnya lewat Google biasa gitu kan langsung ditampilkan kan contoh-contoh modul ajar yang udah ada kayak gitu kan ya. Kalau AI yang sekarang kan pakai aplikasi apapun lah. Kita kan bisa ya
minta yang memang benar-benar yang kita mau nih, Spesifik. seperti apa spesifik gitu, tergantung promnya. Iya. Tergantung promnya dispesifikan gitu. Tinggal nanti misalnya, memang saya setuju ya apa yang penggunaan AI itu untuk lebih ke mencari ide sih, dibanding akhirnya kita kita pakai plug ketiplek kayak gitu kan ya. Kita tidak kembangkan gitu, sayang sekali kayak gitu kan ya, kalau misalnya penggunaannya hanya sampai di situ gitu. Kalau untuk ide-ide saja mungkin ada inspirasi nih dari ini gitu, kita kembangkan sendiri boleh gitu. Karena kemarin sempat saya sedikit ikut pelatihan gitu kan ya, AI pun juga ada keterbatasannya gitu. Misalnya kayak misalnya kita ada produk, saya sih nggak pakai ya, tapi pernah tahu gitu, misalnya mungkin nanti bisa di Siri gitu kan. Oh, Nah Siri. ya itu pun misalnya kita, atau enggak ini aja deh, kalau kita misalnya cari itu kan bisa pakai mikrofon itu kan. Iya. Nah itu ada kata-kata tertentu yang akhirnya nanti nggak bisa dia cari gitu, misalnya kata-kata yang terlalu sensitif seperti itu tuh tidak bisa kayak gitu. Jadi memang harus kita pilih juga kata-katanya gitu, pilihan diksinya juga harus kita perhatikan betul seperti itu. Tapi saya juga berharap ke teknologi ini ya, berharap ini jangan sampai, kalau bisa ya menurut saya jangan sampai kayak misalkan YouTube atau yang lainnya yang punya mode trending. Karena kan kalau kita tahu ya, flashback jauh ke belakang ketika kita mengenal dunia internet ya, orang itu masuk ke dunia internet itu mencari informasi yang dia inginkan. Termasuk saya ada cerita, saya menemukan seorang anak dulu waktu saya bertemu. Anak itu baru kelas 1 atau 2 SD. Nah, anak tersebut nggak punya orang tua, tinggal dengan orang lain, tapi kok dia paham, hafal gerakan sholat, terus bisa dia punya kecerdasan dalam matematika juga. Nah, terus saya tanya, dari mana kamu tahu informasi itu? Dari YouTube katanya. Terus dia mencari berarti kan. Iya. Nah, tapi semakin semakin maju ya zaman kesini, nah kok kayaknya orang-orang banyak melihat, wah kalau ada trending ya ditonton ya, jadi lebih fokus ke trending. Nah mudah-mudahan sih saya berharap AI itu nggak ke arah trending gitu, atau memunculkan kata yang sering digunakan, atau tidak seperti itu. Jadi lebih fokus ke apa yang diinginkan oleh orang, pemanfaatannya lebih baiknya Betul. gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih Pak, kalau untuk AI yang dimaksud kita ini ya, maksudnya itu kayaknya kalau untuk kayak semacam kayak hiburan itu mungkin kedepannya menurut saya bisa jadi sih. Iya, berpotensi bisa. Ini aja ya, saya kan memang suka lagu ya gitu. Kadang-kadang tuh di YouTube tuh suka menemukan misalnya lagunya si A ini, tapi dibikin versi si B. Tapi dia bukan mengcover, tapi menggunakan AI. Bahkan kita tuh menciptakan lagu misalnya pakai AI pun bisa gitu. Jadi memang akhirnya AI pun nanti bisa bergeser seperti yang tadi harapannya Pak Bashir, tapi lebih ke nanti hiburan. Karena YouTube kan sebenarnya kan banyak ya, memang kita menggunakan YouTube tuh bisa untuk kayak belajar, bahkan kayak misalnya anak-anak kecil nih. Tapi sekarang kok lebih pinter bahasa Inggrisnya ya, dari tontonan aja kan, karena kita kasih tontonan berbahasa Inggris kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya selain untuk hiburan anak juga untuk edukasi juga ya. Cuma kan kadang ya namanya orang gitu, kayak saya sendiri jujur gitu kan, ngurangin YouTube kan untuk hiburan kayak gitu. Nah AI pun nanti menurut saya bisa dikembangkan kemana-mana gitu. Bahkan kayak misalnya yang sekarang nih ada tuh kan yang aplikasi yang bukan aplikasi, ada yang tren yang ada foto orang misalnya orang yang sudah meninggal gitu kan, nanti kita bisa fotokan bareng. Nah kayak gitu kan. Nah itu kan lebih ke karena apa ya, bukan akhirnya untuk dicari kemanfaatnya kayak Nggak gitu ada kan. juga sih, entertainment sih. Untuk lebih ke hiburan juga kayak gitu. Nah ini makanya AI itu bisa jadi akhirnya membantu kita, bisa juga jadi ada hal-hal yang kayaknya nggak perlu sampai sini deh gitu, ada bahayanya juga, ada nggak sih? Karena yang tadi saya sampaikan itu kekhawatirannya pada permasalahan critical thinking,
Iya. orang gitu. Jadi orang jadi terhambat untuk berpikir kritis, padahal berpikir kritis yang penting ya. Benar. Akhirnya menggampangkan nggak sih gitu. Betul, Jadi kayak iya. oh ya nih ada AI nih Iya. gitu. Kayak dulu Iya. ya udahlah googling aja kayak gitu. Jadi copy paste. Nah sekarang akhirnya menggunakan AI nih untuk memudahkan gitu. Jadi kayak apa-apa tuh dilakukan secara instan, mentang-mentang ada AI. Sama kan seperti kayak misalnya kita edit foto nih, dulu kan harus menggunakan Corel, Photoshop, kayak itu yang memang benar-benar itu nggak semua orang bisa gitu Iya. ya. Nah sekarang dengan adanya AI, ada misalnya Magic Eraser ataupun yang lain-lain, itu kan bisa itu kan AI itu penggunaannya. Nah, menurut kalian nih apa sih dampak positifnya dulu nih untuk kita sebagai guru dan untuk sebagai di luar guru nih, di luar pendidikan, apa sih manfaatnya AI itu, bagusnya apa? Coba Bapak Syir. Bapak Syir dulu. Ya, kata kuncinya tadi mudah ya. Kita mencari informasi apapun kalau melalui akses misalkan salah satu misalkan dari Google ya. Ya, Kita kan kadang masih terbatas. Iya, Ya, benar. kata kunci yang kita sampaikan masih terbatas. Tapi kalau di situ cukup luas, sepertinya cukup luas. Walaupun saya belum terlalu mencoba yang lebih banyak lagi, barangkali ada kata kunci yang memang dibatasi atau memang terbatas gitu. Tapi cukup membantu gitu. Kalau positifnya itu mempermudah yang mungkin 50 tahun yang lalu, nggak usah 50 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu kita berpikir Pak, kalau hal-hal semacam itu, teknologi itu kayak di luar nurul ya. Iya. ya benar. Betul. Nggak terbayang kan? Iya. Kalau itu kalau untuk secara Pak Bashir sebagai pendidik nih, apa manfaatnya yang dirasakan? Oh, sangat terbantukan, misalkan membuat perencanaan ya, tapi bukan saya sih mengupayakan bukan penuh langsung ngambil dari situ ya, Ya. bukan. Karena saya masih berpikir apakah AI itu bisa jadi referensi kita. Ya. Nah, itu masih jadi pertimbangan saya. Nah, tapi kalau untuk mencari informasi yang berkaitan dengan itu, ya sangat membantu. Oke. Kalau dari Bu Fitri, bagaimana? Iya. Secara umum dan sangat untuk terbantu lah. sebagai guru. Gitu. Kalau sebagai guru ya udah pasti sangat terbantu. Udah pasti lah, tadi yang tadi saya sampaikan kan. Karena bebannya ada banyak, ya terkurangi lah atas adanya AI ini kayak gitu. Walaupun kadang-kadang ya ada rasa gengsinya juga kayak, kayak AI lagi gitu. Maksudnya kayak seolah-olah kayak emang nggak becus apa ya gitu. Iya. tapi ya pada saat tertentu kan memang kita barangkali mungkin memang butuh gitu loh, memang butuh asisten. Karena saya pernah dengar ucapan dari salah satu guru saya dulu yang mengajarkan tentang teknologi juga, bahwa kecerdasan manusia itu berapa kali juta lebih cerdas daripada komputer sebenarnya. Iya, karena kan membuat komputernya membuat manusia. Ada lagi Bu Fitri. Manfaat AI kalau untuk secara umum. Ya paling kan entertainment ya, misalkan kayak ada foto terus pengen ngedit, ada AI-nya nggak sih gitu, maksudnya kayak Iya. cari-cari yang kayak bisa nggak sih ini, oh sederhana aja sih sebenarnya, CapCut itu juga kayaknya udah masuk pakai AI ya. Bisa, kalau menurut Iya. saya itu. Karena kan dia ada template-templatenya Betul, ya, iya. kita tinggal masukin doang, nah itu kayak itu ya entertainmentnya lebih ke situ. Ya sebenarnya Saya hampir aplikasi yang kita pakai sekarang itu Itu sebenarnya AI semua. ada basisnya AI gitu kan. Dulu mungkin kita nggak tahu ya, bahwa itu tuh sebenarnya AI. Iya, kayak nggak gitu sadar, kan. nggak sadar. Nggak sadar karena memang sekarang nih apa-apa udah dikaitkan dengan AI, karena memang ya AI itu udah kayak mengglobal ya kayak gitu. Jadi ya kita tinggal bisa rasakan manfaatnya nih. Kalau menurut saya nih yang saya bisa dapatkan dari AI ya gitu, yang pastilah gitu. Seperti tadi Pak Bashir bilang, Bu Fitri bilang, sebagai pendidik sangat terbantu ya dengan adanya AI. Setidaknya kita bisa mencari ide-ide yang kita mungkin tidak terpikirkan oleh kita gitu, ide baru. Kita biasanya nih kalau dalam membuat sesuatu, anggaplah kita membuat soal gitu, membuat evaluasi gitu, pasti kita sudah ada nih rancangan nih soal mau seperti apa ya gitu. Kita udah rancang, kita udah buat. Nah kemudian kita terpentok nih ide, mau kita kembali kemana lagi nih gitu kan, karena kan sekarang gitu kan sebagai pendidik
evaluasi kan nggak harus dalam bentuk soal tertulis Ya itu tadi aja kan. Benar, iya. Benar. Sekarang tuh udah semakin berkembang makin Iya. luas lagi. Dan kita nggak boleh juga terus kayak akhirnya menolak itu perkembangan, karena semakin maju zaman gitu ya, kita nggak akan mundur gitu, pasti akan maju dan Harus adaptasi. iya benar. Dengan adanya AI itu ya mau tidak mau, kalau misalnya ini harus kita terima kayak gitu. Apalagi sebenarnya kita dimudahkan ya gitu dalam memunculkan ide-ide baru gitu, mencari ide baru, kemudian mau kayak gimana nih kayak gitu kita bisa manfaatkan. Misalnya terus saya terbentur nih soal untuk misalnya PDBK nih kayak gimana nih yang bagus nih gitu. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya, walaupun memang akhirnya tidak akan bisa kita langsung ambil nih 100% kayak gitu. Pasti kan akan kita sesuaikan ya, sesuai dengan TP kita, CP kita, dan karakteristik anak juga kan, sedetail apapun prompt kita di AI itu kan pasti tetap ya yang tahu akhirnya kita kayak gitu. Tapi kan setidaknya sudah ada gambaran yang itu. Karena itu menurut saya nih sebagai pendidik ya itu manfaatnya. Kalau secara umum itu tadi hiburan, bahkan kita mau apapun misalnya dalam waktu mepet nih kita dikejar waktu kayak gitu kan, kita bisa manfaatkan AI itu nih gitu. Misalnya harus editing video, kemudian edit foto yang bagus-bagus kayak gimana kayak gitu. Itu efektivitas waktu. Bener, efektivitas waktu itu dalam AI. Nah, Karena termasuk memperbaiki struktur penulisan ya. Iya bisa. Kadang kita ada juga mau ya. menulis sesuatu kok kayaknya Sulit. kurang efektif kalimatnya atau Iya. mungkin kayak masih amburadulan. Ya, itu Bisa. bisa membantu itu. Iya, bahkan ada suatu brand itu yang bisa ini itu tuh bisa tuh memperbaiki itu gitu, bahkan Iya, ada. memberikan pilihan-pilihan nih mana yang misalnya sehari-hari yang bahasa santai gitu, bahasa yang formalnya gimana itu ada kayak gitu. Nah itu kan kalau manfaatnya ya. Nah bagaimana kalau akhirnya dampak negatifnya apa sih dari AI itu? Kayaknya lebih banyak ini ya kalau misalnya diiniin ya, karena teknologi itu kan kadang-kadang ya mau tidak mau kadang kita berpikir dampak negatifnya banyak. Nah, AI itu apa sih negatifnya nih kalau menurut pandangan Pak Bashir dan Bu Fitri? Bentar, ini nanti saya mau ke bawah dulu boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa. Cuy, kita ganti baju. Jadi kita ingin melanjutkan yang sempat kekat kemarin ya teman-teman ya, tentang apa sih dampak negatif dari penggunaan AI gitu. Kalau misalnya tadi kan kita sudah bahas banyak ya tentang apa sih dampak positifnya gitu, terutama kita buat para pendidik. Dan ternyata kalau misalnya tadi kita sempat review gitu ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan AI itu buat kita para pendidik ya, karena memang sangat membantu ya gitu, sangat membantu. Nah kalau dari sisi negatifnya ada tidak sih gitu? Kalau ya saya sih yakin pasti ada ya gitu, AI itu dampak negatifnya apa. Nah kita kulik nih satu-satu nih dari Bu Fitri, Pak Bashir, dan saya gitu ya. Apa sih dampak negatifnya gitu dari segi pandang kita ya kayak gitu. Kita bukan terus mempengaruhi orang terus oh iya gitu. Yang tentu Tidak, saja itu lagi ya bener awam ya. banget ya. Ya kita juga masih awam dan itu kan cuma pendapat kita aja kayak gitu ya. Kalau menurut Bu Fitri apa sih yang bikin AI itu kok enggak deh kayak gitu? Nih saya cerita dulu ya. Sebenarnya saya tuh pas awal-awal mau pakai ChatGPT saya takut. Karena dia kan minta kita login kan. Itu aja saya takut karena misalkan emailnya itu terkoneksi ke misalkan m-banking atau dan lain sebagainya yang berhubungan sama istilahnya tuh inian pribadi kita lah, aset pribadi kita kayak gitu. Itu sebenarnya saya sempat takut. Jadi ChatGPT saya kayaknya sekarang masih nyangkut juga pakai email yang kesekian yang bukan dipakai buat yang utamanya gitu. Karena emang mengerikan aja gitu, takutnya dia bisa ngebaca data kita. Itu hanya ketakutan dan kekhawatiran saya yang mungkin belum terbukti juga sih. Tapi yang jelas itu salah satu yang menjadi concern saya pada saat pertama kali menggunakan AI. Menurut saya sih sampai situ dulu deh. Coba kita yang lain gimana sharing? Pak Bashir, coba. Ya, kalau terkait data ya Kak, salah satu teknologi AI itu
ChatGPT sebenarnya bisa digunakan tanpa kita login nggak? Iya, masa sih? Bisa. Soalnya saya waktu itu diminta login. Oh, ya Kita mungkin Ya, BTW memang ada nyebutin kok. merek loh ya. nggak apa-apa. Nanti Iya. di gitu. Memang saya awalnya juga seperti itu. Saya menggunakan dan saya nggak langsung login. Nggak Iya. langsung login. Cuma memang ada hal-hal yang keterbatasan ya. Beda dengan ketika kita masuk menggunakan email. Ini ada akses Iya, lebihnya ya. Tapi akhirnya saya mencoba memberanikan diri ketika sudah mulai familiar ya. Dan butuh. Dan itu. Harus, iya benar-benar. Terus ada pikiran kekhawatiran di sisi lain adalah kalau kita bicara tentang teknologi itu, saya khawatir juga kita itu apa ya namanya, kita kan masih perlu nalar kritis juga ya. Iya. Iya. Nah, kalau adanya teknologi itu kan sangat memudahkan banget ya. Nah, khawatir jadi nalar kritis kita apa Terkikis. namanya? Iya. Semakin ke depan semakin nggak terlalu sekritis yang seharusnya. Iya. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya ya, setuju tadi apa sepemahaman dengan Pak Bashir ya, dengan apa namanya kalau misalnya kita apa-apa dimudahkan itu, jadi kita ngerasa gampangin kayak gitu. Apa-apa namanya juga, jadi kita tidak kreatif, tidak kritis karena ngerasa oh iya ya pakai itu aja ya, oh iya pakai itu aja gitu. Jadi kita itu kan sebagai pendidik itu kan kadang-kadang nih kita aja ngelihat siswa-siswa kita aja kan kritis banget gitu ya, banyak yang kritis. Masa sih kita sebagai pendidik kalah kritis, kalah nalarnya kayak gitu. Apalagi saya ini yang mengalami ini kan kemarin tentang apa persiapan ANBK ya, Iya, gitu kan. itu Itu kan soal-soalnya itu kan bukan soal yang tipe C1 lagi yang ingatan, tapi kan tentang bagaimana anak itu bernalar kritis, kemudian bagaimana pemahamannya terkait suatu masalah. Nah, kalau misalnya kita terbiasa copy paste kayak gitu aja, terus terbiasa make yang ada kayak gitu, ya itu nanti bener kata Pak Bashir, kita jadi tidak bisa berpikir kritis, makin tumpul lah kayak gitu. Harusnya kan misalnya otak aja kan harus kita asah ya, kita asah terus gitu. Nah dengan adanya hal-hal yang mempermudah kayak seperti itu, kita nggak ada rasa kreatif gitu, maunya gampangnya aja kayak itu. Mungkin kalau secara waktu jadi lebih singkat ya enak kayak gitu, cuma kan kita nggak sesimpel itu kayak gitu kan ya. Di mana kita berkembangnya kayak gitu. Selain itu juga kalau mungkin itu dari yang apa namanya yang tentang ChatGPT atau Gemini ya gitu. Tolong nanti disensor ya Pak Bashir. Nah, bagaimana kalau Tambah misalnya lagi kerjaan. iya. Bagaimana kalau misalnya kayak yang lain-lain gitu. Misalnya aplikasi-aplikasi itu kan ya apa namanya, memang ada yang istilahnya bisa kita merancang sendiri gitu kan. Misalnya Canva nih, kan ada juga yang AI juga kan. Ada Nah, AI. kemudian kayak misalnya CapCut itu juga ada yang istilahnya kita bisa menggunakan template orang kayak gitu lah. Iya. Kalau saya kayak gitu itu nganggep AI ya kayak gitu Iya. ya. Nah, padahal kan di situ juga ada pilihan juga nih kalau kita bisa kreasi sendiri kayak ada, gitu kan, iya. kayak gitu. Kalau menurut saya kita boleh sih sekali-kali gitu ya, misalnya pakai yang gampang aja deh gitu. Memang kalau misalnya dikejar deadline kayak gitu yaudah itu aja gitu, misalnya pakai yang gampangnya aja gitu, misalnya tinggal pakai template-nya kayak gitu. Tapi kan jangan terus-terusan kayak gitu. Kan emang bener itu nanti kita aja pengen anak-anaknya kritis, bernalarnya bagus, tapi masa kita gampangin sih kayak gitu, masa kita kalah kayak gitu. Terus juga dari segi keamanan juga setuju yang kayak Bu Fitri itu. Bahkan Iya. kalau saya kan dulu kan AI itu kan nanti kan bisa menggantikan manusia ya. Nah, iya, kayak iya, gitu iya. tuh sempat ada kekhawatiran gitu kayak waduh kayak gitu. Ini nanti apakah semua benar-benar bakal tergantikan kayak gitu. Terus apa nih gunanya manusia gitu? Apakah manusia benar-benar diseleksi aja nih yang pinter-pinter kayak gitu kan? Yang Tapi iya juga ya. berkebalikan dari itu tuh Seleksi. terus jadi apa kayak gitu. Iya kan? Apalagi pernah dengar kayak misalnya kayak di artikel-artikel kayak gitu, misalnya ini pekerjaan yang bisa digantikan oleh Nah, AI iya, kayak itu gitu banyak kan. banget Nah, tuh. banyak banget kan yang kayak gitu. Nah, salah satunya kan guru kan bisa digantikan dengan AI kayak gitu. Nah, kalau menurut Pak Bashir dan Bu Fitri gimana nih? Seru nih kayaknya nih kalau tentang AI itu. Ya, kalau berpikir sampai ke level menggantikan manusia sih saya masih berpikirnya impossible ya. Ah, Oh
Oh masih ya? Iya. Atas dasar apa coba? Saya penasaran nih. Atas dasar apa? Karena AI sendiri aja buatan manusia. Ya. Oh. Logika sederhananya seperti itu. Yang kedua, memang saya dulu termasuk adanya teknologi, salah satu teknologi kan termasuk yang kita pakai ini YouTube. Saya dulu berpikirnya waktu awal-awal menggunakan YouTube itu nggak berpikir sampai ke hal-hal yang adanya fitur trending ya. Iya. Nah, waktu itu sempat saya sampaikan juga ya sepintas ya tentang trending. Nah, karena ketika ada fitur trending itu kan saya melihat di beberapa sampel itu anak jadi cenderung hanya mengkonsumsi hal-hal yang biasa disajikan saja. Ya. Ya, padahal sesungguhnya ada kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya digali lebih dalam Ya, lagi. nggak nge-explore ya berarti ya. Betul. Nah, di situ kaitannya dengan nalar kritis. Yang kedua, ada dampak yang menurut saya membahayakan, bukan membahayakan ya. Dampak negatif mungkin ya, bisa jadi dampak negatif itu terkait AI. Ya. Apanya? Referensi terkait sumber referensi keilmuan karena kan sumber referensi itu harus yang benar-benar valid ya. Benar. Iya, Jadi iya. khawatir adanya ya ini Dijadikan akan menutup referensi-referensi yang valid seharusnya. Karena misalkan begini, orang posting di dunia maya apapun dan sebagainya, ketika data-data yang diposting secara bebas seperti itu diambil di kalkulasi mungkin menghitungkan algoritmanya si AI itu akan memunculkan informasi baru, ya kan, atau menyimpulkan sesuatu. Nah, itu yang kadang membahayakan juga. Jadi kayak menormalisasi yang seharusnya tidak normal. Tidak normal gitu. ya. Iya. Benar. Kira-kira seperti itu. Kalau saya tuh pernah ya waktu pas SMP kelas 7 saya disetelin film Wall-E. Dan itu benar-benar nempel sih di pemikiran saya tentang bagaimana robot itu bisa membuat manusia seperti apa gitu. Makanya sekarang setelah jadi guru pun sering saya puterin filmnya. Padahal itu film udah lama banget kan. Saya kelas 7 gitu. Tapi itu benar-benar nempel dan ternyata memang manusia itu yang tergambarkan di situ ya. Secara nggak langsung udah mengarah ke situ. Kalau yang saya lihat maksudnya bagaimana manusia sekarang udah makin males, misalkan makin malesnya tuh kalau di situ kan cuma duduk doang, terus makan, terus di depannya ada layar yang emang cuma kerjaannya gitu-gitu doang gitu. Dan kelihatannya sekarang memang arahnya bisa ke situ. Sehingga ya cukup menakutkan juga buat saya AI itu. Karena nanti takutnya kayak robot yang jahat dari planet ini. Nah, iya, karena ada banyak juga yang film-film ya ini kan imajinasi manusia. Iya. Cuma kan nggak menutup kemungkinan ya, Iya. karena kan semakin berkembangnya zaman gitu ya, kita udah penggunaan robot aja yang robot fisiknya nyata itu aja kan kadang-kadang udah serem ya, kayak gitu. Apalagi nih AI nih yang nggak kelihatan kayak gitu kan, dan nanti takutnya berkembang sendiri gitu. Nah, yang mungkin agak berbahaya itu kan sekarang gini deh, yang kayak kemarin trending ya yang viral deh, kayak misalnya yang foto dengan orang tua yang udah meninggal kayak gitu, dan terus pakai tiba-tiba air jadi pelukan. Ya. kayak gitu, terus bisa juga mengganti dari yang foto kita nih itu nanti foto nanti tuanya kayak gimana kayak gitu. Nah, AI yang kayak gitu tuh yang agak menakutkan menurut saya, itu bisa kayak menggantikan wajah orang kayak gitu untuk misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya nggak suka sama kita nih kayak gitu, misalnya ini ya mohon maaf video porno kayak gitu kan, tapi diganti nih padahal kita nggak ngelakuin, ternyata diganti sama muka kita kayak gitu. Itu kayaknya bisa-bisa aja nih sekarang gitu dengan AI ini. Jadi potensi menfitnah orang ya. Iya, nah seolah-olah itu ada juga. buktinya Seolah-olah jadinya. ada buktinya dengan pintarnya AI itu, dan itu tuh sangat gampang, kayaknya nggak perlu ini deh. Misalnya kita pakai aplikasi TikTok. Nah, itu aja kayaknya banyak hal yang istilahnya tren-tren yang bisa digunakan itu kan pasti kan hasil dari AI kayak gitu kan. Nah, agak serem juga sih orang kayak misalnya yang tadi ini Pak Basir bilang yang referensi kayaknya. Jadi kayak ini deh, kayak penyalahgunaan hak milik orang, copyright kayak gitu ya. Soalnya banyak loh di YouTube aja gitu, misalnya kayak ada sebuah lagu gitu kan. Itu terus dinyanyikan oleh
penyanyi lain, padahal penyanyi lain itu nggak pernah nyanyi lagu itu, tapi digunakan dari AI jadi versinya dia, misalnya lagu Taylor Swift gitu kan dinyanyikan oleh Ariana Grande, padahal seolah-olah dia nyanyi kan. seolah-olah dia nyanyi, ternyata itu hasil dari AI. Serem banget nggak kayak gitu? Jadi itu kan serem banget kayak gitu kan. Yang misalnya sebelum ada AI aja kan tentang copyright aja kan istilahnya udah jadi hal yang istilahnya banyak banget diomongin, kayak misalnya udah asal comot aja yang kayak gitu-gitu kan. Iya, jadi potensi manipulasinya lebih besar lagi kan. Iya. Jadi ya cukup seimbang ya antara positif dan negatifnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai penutup nih, gitu kan, sebagai penutup. Nah, menurut Bapak Ibu gimana sih bijaknya kita menggunakan AI itu baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Coba Bapak share dulu. Ya, AI itu salah satu teknologi ya. Jadi ketika kita mempelajari teknologi, berarti kita harus siap, tahu dampaknya, tahu manfaatnya. Karena teknologi itu kan sebuah mungkin jadi objek ya, yang kita gunakan, yang kita manfaatkan. Nah, kalau kita memanfaatkan teknologi itu secara bijak dan mengerti dampaknya dan lebih berhati-hati, mungkin masih di jalur aman ya. Tapi kalau kita menggunakan atau menyalahgunakan teknologi itu, wah itu luar biasa dampaknya. Karena bicara teknologi secara umum saja, dampak yang bisa timbul atau terjadi itu wah lebih dari dampak di dunia nyata sebenarnya. Negatifnya mungkin lebih banyak ya dibanding yang positifnya gitu ya. Kira seperti itu. Kalau Bu Fitri? Iya, sama saya kayaknya selama menggunakan AI itu pernah juga kayak ada peringatan bahwa untuk tidak memasukkan di promnya itu yang terlalu detail tentang detail identitas kegiatan kita. Itu tuh pernah ada peringatan kayak gitu. Jadi ya kalau udah diperingatkan, sebaiknya ya tentu saja kita memperhatikan hal tersebut gitu. Jadi nggak cuma sekedar diperingatin ya udah bodo amat gitu, ya nggak kayak gitu juga. Jadi kalau udah dikasih tahu detailsnya untuk tidak dikasih tahu lebih detail, lebih baik ya nggak usah. Ya apalagi kalau misalnya kita terlalu asik ya memasukkan kayak takutnya tuh tahu nanti hari-hari kita tuh apa, jadi kayak terbentuk pribadi kita di situ kan dari yang kita pakai. Karena kan kita aja misalnya keseringan membuka, misalnya kita nyari tentang buku deh, kayak gitu misalnya di Google kita googling tentang buku ya, gitu kan, di produk-produknya Google yang lain misalnya kita buka IG pasti muncul itu nanti kayak misalnya di reels kita atau apa gitu kan yang terkait yang itu kayak gitu kan, jadi seakan-akan udah ngerti gitu kan. Jadi kayak kalau dibilang kayak misalkan ada yang kayak jangan ngerti nih apa yang kita ada di pikiran kita, bukan karena ngerti, sebetulnya mungkin kita pernah mengucapkan sehingga atau keseringan mencari itu gitu ya. Iya, sehingga jadi dibaca nih sama sistem bahwa kita tuh memang mencari tentang itu. Memang kadang-kadang kitanya juga ya misalkan jadi kayak malah mengaitkan ke hal-hal yang seolah-olah nggak logis gitu, padahal sebenarnya itu sangat logis. Iya, maksudnya kayak misalkan kayak jangan ada dukun atau apa gitu, tapi kan sebenarnya kan bukan ke situ. Dia bisa ngeramal, nggak gitu juga sih. Itu karena kitanya, sikap kita terhadap itu juga. Berarti kata kuncinya kita harus bijak menggunakan AI. Betul.